Minggu inilah minggu yang ketiga di bulan Februari tahun 2021. Kita belum lufi, tetapi pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagian kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, tema firman Tuhan kita di bulan Februari adalah mengenai kasih, love. Minggu yang pertama Bapak Ibu kita sudah berbicara tentang love your enemy atau kasihilah musuhmu. Minggu yang kedua, bukti dari kasih kita adalah kepada Tuhan, adalah mengandalkan Tuhan. Dan minggu yang ketiga ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat salah satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Mari kita bersama-sama, baik di setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berbicara mengenai kasih, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa Yunani ada 4 kata yang digunakan. Yang pertama adalah storge. Storge memiliki arti kasih kekeluargaan. Antara bapak dan anak, antara anak dan bapak. Kasih antara ayah, ibu, dan anak. Tetapi kata yang kedua, yang kasih yang dilandasi oleh cinta antara pasangan suami dan istri, atau seringkali disebut sebagai kasih yang dilandasi atas dasar hawa nafsu. Kasih yang ketiga adalah kasih philea atau phileo, berbicara tentang kasih persaudaraan. Dan yang keempat adalah kasih agape. Kasih agape adalah merupakan kasih yang diwujud nyatakan oleh Allah. Kasih yang tidak dapat dan tidak mampu diupayakan oleh manusia, siapapun dia, apapun latar belakangnya. Kasih agape merupakan anugerah terindah, anugerah terbesar, inisiatif untuk memberikan dan menyatakan kasih ini. Memberikan kasih ini kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang ingin untuk mengasihi sesama. Mengasihi, tetapi banyak orang ingin berupaya berusaha. Tetapi di balik upaya usaha dia mengasihi seseorang, dari upaya yang dia lakukan, usaha yang dia lakukan adalah agar dia mendapatkan sesuatu. Tetapi pada sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau berbicara tentang kasih agape. Banyak orang bertanya kepada saya hari-hari ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang begitu luar biasa, belum mereda, ada begitu banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Misrai, di mana kasih Allah? Ketika saya diperhadapkan dengan tantangan, ketika saya diperhadapkan dengan persoalan, ketika saya diperhadapkan dengan pergumulan, ketika saya diperhadapkan dengan tantangan hidup, di mana kasih Allah itu? Ketika saya sakit, ketika saya di PHK, ketika rumah tangga saya dilanda dengan bertubi-tubi masalah dan pergumulan hidup, di mana kasih Allah? Di mana Tuhan? Ketika saya sedang menikmati pekerjaan, ketika saya sedang enjoy-nya, menikmati pekerjaan yang luar biasa dipercayakan kepada saya harus di PHK. Banyak orang bertanya kepada saya, Bapak Ibu. Bahkan yang muda-mudi yang belum memiliki pasangan hidup, mereka bertanya kepada saya, mengapa saya belum memiliki pasangan hidup? Pasangan suami istri pun sama, mereka bertanya, bagaimana Pak Misrai, di mana kasih Allah? Mana bukti kasih Allah itu? Kalau Allah itu memang betul-betul kasih, mengapa hingga hari ini kami belum dikaruniai anak? Ada segudang pertanyaan Bapak Ibu yang dilontarkan oleh begitu banyak orang di luar sana, mempertanyakan kasih Allah. Apa bukti kasih Allah bagi kami hari ini? Tetapi di sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau bersama-sama belajar
Apa bukti kasih Allah dari bagian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama? Bukti kasih Allah yang kita pertanyakan Bapak Ibu, yang pertama dari bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar. Jadi apa bukti kasih Allah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mempertanyakan Tuhan? Poin yang pertama yang kita lihat, kasih Allah adalah kasih yang unlimited. Kasih Allah adalah kasih yang universal. Kasih Allah adalah kasih yang tidak terbatas. Bukti kasih Allah yang universal itu dapat kita nikmati, dapat kita alami, dapat kita rasakan hari lepas hari. Bukti kasih Allah yang universal tidak hanya dapat dinikmati oleh orang Kristen, tetapi juga dapat dinikmati oleh orang Hindu, dapat dinikmati oleh orang Islam, dapat dinikmati oleh orang Konghucu, dapat dinikmati oleh orang Katolik, dapat dinikmati oleh orang yang animis dan dinamis. Bahkan polites sekalipun dapat menikmati yang namanya kasih Allah yang universal. Kasih Allah adalah kasih yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kasih Allah, kasih yang dapat dinikmati oleh semua orang. Siapapun dia, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Bukti kasih Allah yang unlimited dan tak terbatas itu dapat kita nikmati, dapat kita rasakan melalui pandemi COVID ini. Kita bisa melakukan yang namanya ibadah online. Kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukti kasih Allah yang unlimited ini, hujan tidak hanya dapat dinikmati oleh orang-orang Kristen, tetapi hujan juga dapat dinikmati oleh semua orang di luar orang beriman. Bukti kasih Allah tidak hanya dapat dinikmati oleh orang Kristen, waktu 1 kali 24 jam. Dapat dinikmati oleh semua orang. Apapun statusnya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya. Inilah bukti kebesaran Allah. Bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang tak terbatas oleh situasi dan keadaan. Bukti kasih Allah Bapak Ibu, apakah hanya dapat dibatasi oleh ruang di mana Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kita tempati? Rumah kita, tempat kita. Bukti kasih Allah, apakah kasih Allah hanya sebatas seluas, selebar kota Jakarta? Selebar seluas Indonesia? Tidak Bapak Ibu. Kasih Allah, kasih yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kesadaran bahwa kasih Allah adalah kasih yang unlimited. Kasih Allah adalah kasih yang besar, yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, sudah seharusnya menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat pergumulan kita, persoalan kita dengan kacamata Tuhan, bukan dengan konsep dan cara berpikir kita. Banyaknya masalah, banyaknya pergumulan, banyaknya persoalan yang dialami oleh begitu banyak orang percaya di luar sana. Bukan karena Allah tidak sanggup, bukan karena Allah tidak mampu menyelesaikan setiap dilema kehidupan. Tetapi kecenderungan manusia, kecenderungan dari setiap orang, siapapun dia, sering kali membatasi Allah dengan konsep dan cara berpikirnya. Manusia lebih berfokus kepada masalah, manusia lebih berfokus kepada persoalan, manusia lebih berfokus kepada tantangan hidup, sehingga tidak melihat dan mengalami kasih Allah yang besar itu. Firman Tuhan ini selalu senantiasa kita sudah renungkan. Bahkan firman Tuhan ini seringkali kita sudah khotbahkan. Firman Tuhan ini juga sudah selalu senantiasa kita hafalkan. Tetapi implikasinya di dalam kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, seringkali kita berfokus kepada masalah, kita melihat kepada masalah, sehingga kita mengalami yang namanya keterpurukan dari masalah dan persoalan yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sore hari ini. Baik kita yang di rumah, kita yang sedang nonton di live streaming ini. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kasih Allah adalah kasih yang unlimited, yang tidak dapat dibatasi dengan konsep dan cara berpikir kita. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu sore hari ini, firman Tuhan berkata bahwa kasih Allah adalah kasih yang besar. Karena kasih Allah yang besar itu Bapak Ibu, dia mampu menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian
untuk keluar dari pergumulan dan persoalan hidup kita. Seringkali kita menyanyikan pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Seringkali kita menyanyi begitu besar kasih Allah kepada kita. Tetapi hanya sekedar lip service Bapak Ibu. Hanya sekedar di bibir. Bagaimana supaya realisasikan kasih Allah yang besar ini? Firman Tuhan berkata bahwa kita harus tetap ada di dalam hadirat-Nya. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus tetap membangun mesbah doa di hadirat-Nya. Meminta Dia yang tidak terbatas untuk turun tangan. Menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Persoalan hidup kita yang kita alami. Baik itu di dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam keluarga kita, baik itu dalam usaha kita, baik itu dalam bisnis kita, baik itu di dalam setiap tugas tanggung jawab. Tuhan mau supaya kita memandang hanya kepada Tuhan, Allah yang besar. Kasih-Nya tidak pernah terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah berapa kali datang bersama istri kami ada di mall dan membeli yang namanya wifi Bapak Ibu. Dari Bol Bapak Ibu saya untuk membeli. Mereka menawarkan bahwa ini unlimited. Bol ini unlimited. Tetapi Bapak Ibu, realita yang terjadi adalah setiap saat, setiap bulan saya harus Bapak Ibu top up biaya di dalam Bol ini. Dunia hari ini Bapak Ibu yang saya ingin tekankan kepada kita bahwa dunia hari ini menawarkan segala sesuatu bersifat unlimited. Dan banyak orang terpesona, banyak orang terbawa arus, terbuai. Sehingga akhirnya melihat sesuatu yang sebenarnya Bapak Ibu hanya sesaat. Tetapi sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kasih. Kasih yang unlimited. Kasih yang unlimited ini hanya kita dapatkan, hanya kita temukan di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengalami, untuk merasakan kasih ini, tidak ada cara lain selain kita datang menghampiri Dia, meminta pertolongan kepada Dia. Karena Dia satu-satunya yang mampu memahami, mengerti semua pergumulan, persoalan yang kita alami dan kita hadapi. Pada kesempatan hari ini, ketika engkau punya masalah, engkau punya persoalan, engkau punya pergumulan, saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa ada kasih Allah yang besar, yang mampu menolongmu, yang mampu membebaskanmu dari persoalan hidupmu, dari pergumulan hidupmu. Apapun tantangan yang engkau alami, apapun persoalan yang engkau hadapi, datang kepada Allah yang hidup, datang kepada Allah yang kasih-Nya tidak terbatas. Ketika kita datang kepada manusia, kita berharap kepada manusia, kekecewaan, kepedihan, itu yang akan kita alami. Tetapi ketika kita datang kepada Allah yang tidak terbatas, Dia menolong kita dengan kasih yang tak bersyarat. Dia memberikan kasih-Nya yang tak bersyarat kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini semua kita dapatkan ketika kita menyadari dan kita datang kepada Dia, Sang Sumber kehidupan, Sang Sumber pertolongan yang sejati. Di luar Dia, segala kasih yang ditawarkan hari ini bersyarat. Bersyarat. Ada banyak orang yang hari ini, Bapak Ibu, datang ke dukun, punya permasalahan, punya pergumulan, punya persoalan. Datang ke dukun, datang ke paranormal. Bahkan hari ini diperhalus, datang ke orang pintar. Punya gelar, punya kedudukan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tetapi datang kepada orang pintar. Orang pintar sendiri tidak mampu menolong dirinya. Bapak Ibu, bagaimana dia bisa menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tetapi inilah realitas kehidupan yang hari ini terjadi. Banyak orang akhirnya disesatkan. Mereka mengambil jalan yang salah. Mereka keluar dari relnya Tuhan. Menyimpang dari jalannya Tuhan. Datang kepada orang-orang yang sebenarnya hanya memanfaatkan situasi dan keadaan mereka. Hidup mereka bukan semakin membaik. Hidup mereka bukan semakin bagus. Tetapi sebaliknya, hidup mereka semakin melarat dan menderita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ke sore hari ini, mari kita kembali kepada kasih Allah yang unlimited. Kasih Allah yang tidak terbatas. Untuk mengalami semua hal yang hari ini terjadi dalam hidup kita. Mari kita kembali kepada kasih Allah yang tak terbatas itu. Mau mengalami pemulihan, mau mengalami yang namanya pemberesan, mau mengalami yang namanya sukacita, kebahagiaan, mau mengalami yang namanya berkat keuangan, mau mengalami yang namanya berkat kesehatan, mau mengalami yang namanya berkat pertolongan, mari datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Allah yang kasih-Nya tak terbatas, yang kita kenal di dalam satu-satunya pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita lakukan ini. Bila kita ingin melihat perubahan terjadi dalam hidup kita ini. Poin yang kedua, Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan. Kita mungkin berkata, Pak Mistrai, saya sudah menjalani ini. Saya tahu bahwa kasih Allah itu kasih yang unlimited, tetapi bagian yang kedua yang terpenting. Ada begitu banyak orang di luar sana hari ini mengerti bahwa kasih Allah kasih yang unlimited, kasih Allah kasih yang tak terbatas. Tetapi dalam realitas kehidupan mereka, Bapak Ibu, mereka tidak pernah mengalami kasih Allah yang unlimited, kasih Allah yang tak terbatas ini di dalam kehidupan mereka. Mengapa, Bapak Ibu? Poin yang kedua yang kita lihat dari bagian firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kita perlu menyediakan wadah hati kita bagi Tuhan. Seberapa banyak orang yang hari ini mengerti tentang kasih Allah yang unlimited itu. Seberapa banyak orang pintar hari ini di luar sana yang mengerti konsep kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi tidak pernah mengalami kasih dan kebaikan Allah di dalam hidup mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Karena mereka tidak pernah menyediakan wadah hati mereka agar kasih Allah yang unlimited itu dilimpahkan, dicurahkan ke dalam diri dan hidup mereka. Saya senang dengan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau supaya kita menyediakan wadah hati kita. Kalau di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Arab, ahaba ala kula anas, lidarajati, fabadala ibnahu, al-wahida, likailayah lika, kulaman aladi yu'min bi. Kata dalam bahasa Arab ini saya sangat amat senang, Bapak Ibu. Karena di sini kita berbicara tentang wadah hati, Bapak Ibu. Dia meminta wadah hati kita. Kita mungkin punya kerinduan, kita mungkin punya impian, kita mungkin punya harapan supaya beribadah setiap saat, Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada wadah yang namanya Google Meeting, kalau nggak ada wadah yang namanya Zoom, kalau nggak ada wadah yang namanya gereja, kalau nggak ada yang namanya wadah internet, mungkin nggak saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita dapat menikmati ibadah secara online? Gak mungkin, Bapak Ibu. Gak mungkin kita mampu. Gak mungkin kita bisa berkomunikasi seperti ini. Karena adanya wadah, internet, Google Meeting, Zoom Meeting, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Kita bisa menikmati taburan kebenaran firman Tuhan. Sama halnya juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengerti, kita memahami dengan akal kita, logika kita, pikiran kita bahwa kasih Allah yang unlimited, luar biasa, tak terbatas itu. Tetapi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah membuka diri, menyediakan wadah hati kita untuk kasih Allah yang unlimited itu dilimpahkan, dicurahkan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, hidup kita dibuat menjadi tersendat-sendat. Sehingga kita tidak mengalami yang namanya kasih Allah. Kita hanya tahu secara pengetahuan, tetapi kita tidak mengalami Dia di dalam kehidupan kita. Nah, untuk mengalami ini Bapak Ibu, Tuhan sendiri mau kita membuka wadah hati kita. Itu sebabnya di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa menikmati. Kita menikmati kasih Allah yang unlimited ini. Firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri depan pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku, membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan tinggal bersama-sama dengan dia. Dan dia bersama-sama dengan aku." Jadi Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita menikmati, mengalami kasih yang unlimited, kasih agape yang tak terbatas, yang dianugerahkan Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan minta wadah hati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Menjadi pergumulan, menjadi permasalahan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang hari ini membuka wadah hatinya. Untuk apa? Untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Mengisi wadah hati mereka dengan kepahitan. Mengisi wadah hati mereka dengan kemarahan. Mengisi wadah hati mereka dengan apa? Hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Allah di dalam Kristus Yesus ingin menyalurkan kasih-Nya yang unlimited itu. Menjadi dibatasi oleh setiap kejahatan kita. Oleh setiap pelanggaran kita. Oleh setiap perbuatan-perbuatan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya mengalami kasih Allah yang unlimited yang disediakan oleh Tuhan ini. Mari Bapak Ibu tanggalkan semua kepahitan kita. Tanggalkan semua kemarahan kita. Mungkin karena situasi, keadaan, kondisi yang hari ini kita alami. Membuat kita menjadi stres. Membuat kita menjadi khawatir. Membuat kita menjadi orang-orang yang galau.
Sehingga kita menutup diri kita terhadap kasih yang unlimited yang dianugerahkan oleh Allah. Sore hari ini saya mau Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu bereskan hati kita. Bereskan hati kita. Tuhan tidak menuntut kita sudah seberapa lama kita mengiring Tuhan. Itu tidak menjadi jaminan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengalami, menikmati kasih Tuhan. Tuhan hanya meminta apa? Pemberesan hati saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia meminta wadah hati kita. Seringkali karena kesombongan kita, kita merasa kita sudah tahu segala-galanya. Kita tidak mau menyediakan wadah hati kita ini untuk Tuhan. Inilah masalah terurgen. Inilah masalah terbesar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengalami, bahkan menikmati kasih Allah yang unlimited. Kalau sore hari ini kitalah orangnya, mari. Tuhan mengingatkan kita semua. Mari buka wadah hatimu bagi Tuhan. Siapkan wadah hatimu bagi Tuhan. Jangan siapkan wadah hatimu bagi hal-hal yang sifatnya negatif di luar sana. Yang justru bukan membangun diri dan hidupmu, tetapi justru membuat hidupmu terperosok dan jauh dari Tuhan. Tuhan mengingatkan kita untuk kembali kepada apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Berkat Tuhan ingin Dia limpahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik itu berkat Bapak Ibu kesehatan, baik itu berkat ekonomi, baik itu berkat dalam keluarga kita, baik itu berkat keturunan, baik itu berkat dalam pekerjaan, baik itu berkat di dalam segala hal. Firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Pertanyaannya, mengapa sampai hari ini janji Yesus di dalam Yohanes 10 tidak dapat kita nikmati? Karena mungkin ada something yang salah. Ada sesuatu yang salah di dalam diri dan hidup kita. Karena kita tidak pernah membuka wadah hati kita ini. Kita membiarkan wadah hati kita ini diintervensi oleh berbagai macam pergumulan dan persoalan yang ada. Kita membiarkan wadah hati kita ini ditekan oleh berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Sehingga kita menutup diri terhadap Tuhan. Sore hari ini Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari persiapkan wadah hatimu. Bila ingin melihat karya kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus dinyatakan di dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat amat penting bagi kita. Tetapi hal yang penting dari bagian firman Tuhan, mungkin kita berkata, Pak Misrai, saya sudah menyediakan wadah hati saya bagi Tuhan. Tetapi poin yang ketiga Bapak Ibu, apa bukti kasih Allah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, poin yang ketiga, apa bukti kasih Allah yang unlimited bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian pada sore hari ini? Bukti kasih Allah yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini adalah kasih Allah itu nyata. Kasih Allah itu nyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukti nyata Allah tidak hanya sekedar berbicara kasih, 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 dan kasih. Banyak orang di luar sana hari ini mempertanyakan, di mana Tuhan? Ketika saya diperhadapkan dengan masalah, di mana Tuhan? Ketika saya diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan hidup, ketika saya sakit, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan banyak hal. Tetapi realitas yang terjadi, keadaan saya bukan makin membaik. Ini sesuatu yang selalu senantiasa dipertanyakan oleh begitu banyak orang di luar sana Bapak Ibu. Sekali lagi saya menekankan kepada kita semua pada sore hari ini bahwa kasih Allah, apa bukti kasih Allah itu? Kasih Allah itu nyata. Kasih Allah bukan hanya sekedar lip service, kasih Allah bukan hanya sekedar omong doang. Kasih Allah mewujud nyatakan kasihnya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan mengorbankan anak satu-satunya, putranya yang tunggal. Dia berani korbankan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau anak satu-satunya dia berani korbankan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya masalah Bapak Ibu Saudara sekalian? Anak satu-satunya yang dia kasih, dia relakan, dia korbankan. Dia utus di tengah-tengah dunia ini mau mati, mau berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pergumulan kita, persoalan kita tidak seberapa. Tapi menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita meresponi kasihnya enggak? Ini menjadi persoalan. Dia mengorbankan diri dan hidupnya.
Bukan karena siapa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi karena kasih-Nya. Dia rela mati, dia rela berkorban, dia rela dipaku, dia rela dihina, dia rela diolok, dia rela dihujat. Bahkan dia rela dimahkotai dengan duri. Dia mampu melepaskan diri dan hidupnya. Tetapi itu dia tidak lakukan. Dia mau lakukannya itu semua bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Saya ingin bacakan bagi kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada orang benar mau mati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia tahu kita melakukan kebenaran. Tapi ada enggak orang yang mau mati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena pelanggaran kita, karena pelanggaran kita, pemberontakan kita, kejahatan kita dan lain sebagainya. Enggak ada Bapak Ibu. Tetapi Yesus dia yang benar. Dia diutus oleh Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia yang benar. Mau mati, dia mau berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang tidak benar, dibenarkan oleh Allah. Kalau ini saja dia mau lakukan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pergumulan kita, persoalan kita, dia akan tuntaskan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat amat penting bagi kita sekalian. Mari kita sama-sama mau tetap fokus kepada Tuhan. Kita mau tetap fokus hanya kepada Tuhan. Karena kasih-Nya itu real. Kasih-Nya itu nyata. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mungkin berjanji kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Janji demi janji saya bisa janjikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi di dalam keterbatasan saya, kekurangan saya, kelemahan saya tidak akan mampu memenuhi semua janji yang saya janjikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi janji Tuhan, iya dan amin. Dia mampu merealisasikan janjinya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita yang tetap berharap bersandar kepadanya. Kasih-Nya real, kasih-Nya nyata. Dunia hari ini menjanjikan begitu banyak hal. Tetapi segala sesuatu yang dijanjikan oleh dunia hari ini memiliki syarat yang begitu luar biasa. Yang harus kita penuhi. Ketika syarat-syarat itu kita penuhi, ada kualifikasi-kualifikasi lain yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian penuhi. Tetapi di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada kualifikasi apapun. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini. Karena kasih dan cintanya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu apapun permasalahan kita, apapun persoalanmu pada sore hari ini, mari bawa itu ke hadapan hadirat Tuhan. Dia tahu, dia mengerti apa persoalan hidupmu. Apa pergumulan hidupmu. Jangan kita berfokus kepada masalah. Jangan kita berfokus kepada pergumulan hidup kita. Berfokuslah kepada Tuhan. Berfokuslah kepada salib Kristus. Di dalam salib kita temukan jawaban. Di dalam salib Kristus kita menemukan jalan keluar atas setiap pergumulan dan persoalan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita menyanyikan pujian. Ada pujian Bapak Ibu. Ini pujian juga yang menginspirasi saya. Ketika saya diperhadapkan dengan masalah Bapak Ibu. Saya mempertanyakan Tuhan. Di mana Tuhan? Kalau Tuhan ada, mengapa hidup saya seperti ini? Kalau Tuhan ada, mengapa hidup saya dilanda dengan pergumulan, dilanda dengan yang namanya persoalan, dilanda dengan yang namanya penderitaan? Tetapi lagu ini Bapak Ibu keluar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Bapak Ibu, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar Bapak Ibu dari segala masalah kita. Tetapi ketika kita fokus kepada masalah kita, kasih yang luar biasa itu Bapak Ibu tidak akan bekerja di dalam setiap pergumulan hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu kita nyanyikan ini Bapak Ibu. Hati dan pikiran kita itu harus selaras. Yesus terlebih besar dari segala masalahku. Yesus terlebih besar dari segala pergumulanku. Bahasakan itu dalam bahasa iman. Maka kita akan mengalami mukjizat. Maka kita akan mengalami yang namanya terobosan yang luar biasa di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Dia mau mati bagi saya. Dia mau berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nyawanya saja dia mau berikan bagi kita sekalian. Masalah kita menjadi kecil.
ketika kita bawa masalah kita kepada Tuhan. Persoalannya seringkali membuat kita ribet. Karena kita mencoba untuk menyelesaikan masalah kita dengan konsep logika berpikir kita. Kita mencoba untuk menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita. Kita mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan kehebatan kita. Kita mencoba menyelesaikan masalah kita dengan pengalaman hidup kita. Dan kita menomorduakan kasih yang unlimited yang Tuhan siapkan bagi kita. Kalau itu kita sore hari ini, mari kita terus membenahi diri. Bahwa kasihnya kasih yang bukan sekedar omdo. Tetapi kasihnya real di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Bukti kasihnya real hari ini Bapak Ibu, kita bisa menikmati nafas kehidupan. Mari kita naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan mengalami kelegaan. Kita akan mengalami kelepasan. Yesus berjanji Bapak Ibu di dalam Matius pasal 11. Marilah kepadaku, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini undangan spesial. Yesus bagi orang-orang spesialnya. Tetapi mau nggak kita meresponi ini? Dia berkata, marilah. Dia mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia menyadari bahwa kita terbatas di dalam segala hal. Kita terbatas sebagai manusia. Sebagai insan yang diciptakan, kita punya kekurangan. Kita punya keterbatasan. Dia mengajak kita, mari nak, kepadaku. Dia memberikan jaminan bahwa dia akan memberikan kelegaan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Responi panggilannya, responi undangannya. Sebab dia tidak hanya sekedar berjanji, tetapi dia mewujud nyatakan itu secara nyata bagi setiap kita yang meresponi panggilannya. Mari datanglah kepadanya. Marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita responi ini di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadi di bagian firman Tuhan yang harus kita lihat dan kita cermati, kita praktikkan di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Yang keempat Bapak Ibu dari bagian firman Tuhan ini. Apa bukti kasih Allah kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukti kasih Allah yang keempat dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Kasih Allah menjawab kebutuhan yang terurgen. Kasih Allah menjawab kebutuhan. Firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bukti kasih Allah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus adalah menjawab kebutuhan. Bagi sebagian orang Bapak Ibu hari ini, prioritas mereka adalah kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sandang dan pangan dan papan ini dibutuhkan oleh semua manusia. Karena sandang dan pangan, papan, Bapak Ibu, ada begitu banyak orang berlomba-lomba menghabiskan waktu, tenaga, pikiran untuk Bapak Ibu mengejar sandang, pangan, dan papan. Boleh nggak kita melakukan ini? Boleh Bapak Ibu. Sandang, pangan, dan papan perlu kita lakukan. Firman Tuhan berkata kita harus bekerja. Tetapi hal yang terurgen Bapak Ibu yang hari ini harus kita pahami. Yang hari ini kita harus mengerti ada hal yang terurgen. Yang tidak dapat diselesaikan oleh apapun. Yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun. Hal terurgennya itu DOSA. Dosa. Dosa Bapak Ibu itu tidak dapat diselesaikan. Tidak dapat dituntaskan oleh apapun. Upaya, usaha manusia. Amal kita. Kebaikan kita. Pengetahuan kita. Hidup saleh kita dan lain sebagainya yang kita lakukan tidak mampu menyelesaikan, tidak mampu menuntaskan yang namanya DOSA. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan yang terurgen ini, Bapak Ibu, dijawab dan dituntaskan oleh Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, menyelesaikan hal yang tidak mungkin dan tidak akan dapat diselesaikan oleh siapapun, yaitu dosa. Dia mati di atas kayu salib karena dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa, Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Konsekuensi dari setiap pelanggaran, konsekuensi dari setiap pemberontakan, konsekuensi dari semua kejahatan yang kita lakukan di dalam dunia ini, baik yang kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar,
secara sengaja maupun tidak sengaja, lewat sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, tutur kata kita, baik kepada suami, istri, anak, kepada sesama kita, bahkan terlebih kepada Tuhan. Ada konsekuensinya. Di mana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Konsekuensi dari dosa yang kita lakukan adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, dia menyelesaikan itu. Inilah kebutuhan terurgen Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sesulit-sulitnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, semenderita-menderitanya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita meninggal, Bapak Ibu langsung masuk surga. Tetapi dunia di mana hari ini Bapak Ibu, penderitaan terbesar yang belum dituntaskan oleh siapapun dan oleh apapun adalah dosa. Ada begitu banyak orang yang hari ini dipenjara karena dosa, karena kejahatan mereka, karena pemberontakan mereka. Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita tidak hanya berfokus kepada diri kita sendiri, tetapi Tuhan mau supaya kita keluar, melihat. Ada begitu banyak orang di luar sana yang antri menuju kepada kebinasaan, yang antri menuju kepada maut, yang antri menuju kepada kematian yang kekal. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dipanggil, diproses, dibentuk, agar kita keluar untuk membawa kabar keselamatan ini kepada dunia yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Kebutuhan terurgen adalah begitu banyak orang antri menuju kepada kematian yang kekal. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil, kita dipilih. Tuhan mau supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita berdampak, hidup kita bermanfaat, hidup kita menjadi berarti selama kita hidup di dalam dunia ini. Untuk membawa mereka yang terhilang, untuk membawa mereka yang tersesat, untuk membawa mereka yang hidup di luar Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang hari ini berdoa, meminta kepada Tuhan, tunjukkan kepada kami jalan kebenaran. Tetapi Yesus berkata, ana huwa tarik, ana huwal haq, ana huwal haya, la yaqdiru ahadun an ya'ti ilal ab ila biwasitati. Yohanes 14 ayat 6. Artinya, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada satu tokoh sejarah di bawah kolong langit ini, Bapak Ibu, yang mengklaim diri, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Di luar Yesus, firman Tuhan berkata, tidak akan ada seorang pun yang dapat diselamatkan. Tugas siapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tugas saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tugas kita untuk membawa ini, pergumulan ini. Kita impartasikan kebenaran ini kepada banyak orang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan dengan jelas. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan dengan jelas, Bapak Ibu, jadi kebutuhan terurgen. Bapak Ibu, hari ini ada begitu banyak orang antri menuju kepada kematian. Itu sebabnya seringkali saya ngajar, orang yang hidup di luar Tuhan, walaupun dia hidup, dia adalah mayat hidup yang sedang berjalan. Nah ini Bapak Ibu, orang yang hidup di luar Yesus Kristus Tuhan, walaupun dia hidup, dia adalah mayat hidup yang sedang berjalan. Nah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipilih, kita dipanggil. Bukan untuk berdiam diri, bukan hanya untuk berfokus kepada masalah kita. Masalah yang terurgen sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus Tuhan. Mari kita fokus kepada mereka yang masih hidup di dalam masalah yang terbesar, yang tidak dapat diatasi oleh apapun. Kita bawa mereka kembali kepada Tuhan. Bawa mereka kembali kepada kebenaran. Dunia hari ini menjerit. Bapak Ibu. Dunia hari ini menjerit. Mencari kebenaran. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah tahu kebenaran. Kebenaran itu sudah memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita meresponi kebenaran itu, menerima dia, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kebenaran itu memerdekakan kita. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari. Ada teman kita, ada keluarga kita yang belum diselamatkan. Ada teman-teman kita di tempat di mana kita ditempatkan. Marketplace kita masing-masing, ada begitu banyak orang yang belum diselamatkan. Jangan kita berfokus kepada masalah kita. Masalah sandang pangan dan papan Bapak Ibu. Tapi mari kita fokus. Karena itu panggilan Tuhan atas hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita harus meresponi panggilannya.
Dia telah memberikan teladan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak hanya sekedar omong doang, tetapi dia sudah memberikan teladan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berkorban. Dia mengorbankan diri dan hidupnya. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak dipanggil untuk berkorban naik di atas kayu salib, supaya disalibkan. Tetapi Tuhan meminta saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengorbankan waktu kita. Kita mengorbankan mulut, kaki, tangan kita. Kita mengorbankan dompet kita untuk membawa mereka yang terhilang di luar sana, untuk boleh berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, Bapak Ibu akan ini melihat kelegaan, kelepasan. Hari ini Bapak Ibu, karena begitu banyak orang hanya fokus kepada masalahnya, dia lupa bahwa di luar sana ada begitu banyak orang yang hari ini Bapak Ibu menderita. Kalau kita lihat hari ini Bapak Ibu, kalau kita hanya fokus kepada masalah kita berpikir masalah kita itu jauh lebih besar, jauh lebih berat. Masih ada Bapak Ibu orang di luar sana. Hari ini kita lihat banjir di Jakarta Selatan Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang yang menderita. Di Jakarta Timur, di Jakarta Barat. Bapak Ibu, penderitaan kita belum seberapa. Karena itu kalau hari ini kita mengeluh, kalau hari ini kita Bapak Ibu mengeluh, saya mau tekankan kepada kita bahwa kita sudah menerima keselamatan. Itu harta terindah, harta termulia, harta terbesar Bapak Ibu. Nah, harta ini dipercayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak hanya supaya kita nikmati seorang diri, tetapi harta ini harus kita impartasikan, harus kita bagikan, harus kita tularkan kepada semua orang. Sehingga mereka pun mengalami damai, sukacita, kebahagiaan, kelepasan yang dari Tuhan. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lakukan ini di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada sore hari ini. Apa bukti kasih Allah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bukti kasih Allah yang terakhir dari bagian firman Tuhan ini. Kasih Allah mempunyai tujuan yang jelas. Kasih Allah mempunyai tujuan yang jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah mempunyai tujuan yang jelas. Seringkali saya dengar banyak orang ditanya Bapak Ibu, tujuan kasih Allah apa? Supaya manusia tidak binasa. Tujuan kasih Allah supaya apa? Manusia tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, salah. Yang benar menurut kebenaran firman Tuhan. Tujuan kasih Allah adalah supaya setiap orang percaya. Kasih Allah memiliki tujuan yang jelas. Supaya apa? Setiap orang percaya. Kunci dari segala pergumulan persoalan hidup manusia yang terjadi, yang dialami, yang dihadapi, itu hanya ketika manusia percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Percaya. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang percaya, bukan berjamaah. Bapak Ibu, tidak berjamaah. Pribadi lepas pribadi. Berbicara tentang personal. Pribadi lepas pribadi. Jadi urusan kita mau terbebas, urusan supaya kita masuk surga atau tidak, urusan supaya kita terbebas dari yang namanya persoalan kehidupan di dunia dan di akhirat, itu ditentukan oleh iman kita kepada Dia. Iman percaya kita kepada pribadi yang ajaib dan luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Akibat dari kita percaya Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16, itu ada akibatnya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, firman Tuhan berkata supaya setiap orang percaya. Akibat dari orang percaya Bapak Ibu, maka yang pertama tidak binasa. Jadi kata kunci yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Akibat dari orang mempercayai kebenaran firman Tuhan, maka tidak binasa. Itu jaminan kebenaran firman Tuhan. Tidak binasa artinya abadi, kekal, untuk selama-lamanya. Nah ini yang dibutuhkan hari ini Bapak Ibu. Dunia di mana kita hidup, dunia di mana kita tinggal, dunia di mana kita beraktivitas, dunia di mana kita melakukan setiap tugas tanggung jawab. Dunia ini akan berakhir. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat di mana kita persinggahan. Kemah kediaman ini akan dibongkar Bapak Ibu. Kemah kediaman ini yang hari ini kita lihat 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemah kediaman ini akan dibongkar Bapak Ibu. Tetapi Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan menyediakan satu tempat kemah kediaman yang tidak dibangun oleh manusia tetapi dibangun oleh Allah sendiri.
Dibangun oleh tangan Allah sendiri. Ini yang harus menjadi sentral kita, ini yang harus menjadi fokus kita, ini yang harus menjadi tujuan akhir hidup kita. Saya tidak tahu apa menjadi tujuan Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini. Di dalam dunia ini. Apa tujuan hidup kita di dalam dunia ini? Apakah hanya sekedar mengumpulkan sandang, pangan, dan papan? Kalau hanya itu Bapak Ibu, kita orang yang paling malang. Kalau hanya kita mengejar harta kekayaan, kita orang yang paling malang. Karena segala sesuatu yang hari ini kita lihat dengan kasat mata, semua akan berakhir. Semua akan sirna. Semua akan tiada. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuan yang harus kita menggerakkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah situasi yang kompleks. Di tengah-tengah situasi yang complicated. Bila kita memiliki tujuan kekekalan, maka saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan bergerak tanpa mundur. Kita akan terus bergerak maju, bukan undur. Banyak orang hari ini karena hidupnya digerakkan oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Mereka diperhadapkan dengan masalah menjadi khawatir, diperhadapkan dengan masalah menjadi kecewa, diperhadapkan dengan masalah menjadi undur dari Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan minta kepada kita, tujuan kita jelas, yaitu keabadian. Tujuan kita di kekekalan. Tujuan kita, rumah kita bukan di dunia ini. Rumah kita ada di surga. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Melihat fenomena yang hari ini terjadi di seluruh belahan dunia. Ini adalah merupakan warning. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mempersiapkan diri kita. Menuju kepada kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan tidak binasa. Jadi akibat dari kita percaya Bapak Ibu tidak binasa. Yang pertama. Yang kedua, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kekekalan menjadi bagian hidup kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Iman Bapak Ibu, iman saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian harus tetap connect kepada Tuhan. Pergumulan persoalan yang ada Bapak Ibu untuk membawa kita naik rating, untuk membawa kita naik level, untuk membawa kita naik tingkat, untuk membawa kita untuk menikmati. Tidak hanya sekedar berkat jasmania di dunia ini, tetapi berkat rohania yang disediakan Tuhan. Dan itu memang gak mengenakan Bapak Ibu. Karena karakter kita akan dikikis. Kita sedang diproses oleh Tuhan. Karakter kita Bapak Ibu, sikap kita, sifat kita, tindakan kita, tutur kata kita, semua diproses oleh Tuhan. Melalui tantangan, melalui rintangan, melalui cobaan hidup yang kita alami. Tetapi tidak bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak melihat masalah, dia tidak melihat pergumulan, dia tidak melihat persoalan yang dialami, dihadapi dengan bersungut-sungut. Tetapi dia akan mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Dia tidak akan bertanya kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidupku. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengubah cara dan konsep bertanyanya. Tuhan, apa maksud Tuhan di balik masalah? Apa maksud Tuhan di balik persoalan? Apa maksud Tuhan di balik penderitaan? Orang yang beriman, dia akan bertanya seperti itu. Tapi tidak bagi orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, Bapak Ibu. Karena dia tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalau kita memiliki tujuan hidup yang jelas, Bapak Ibu, kita akan beriman kepada Tuhan. Kita akan berkata sama seperti Rasul Paulus berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Orang yang memiliki tujuan hidup Bapak Ibu tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun. Mata imannya akan tetap memandang kepada salib Kristus, salib yang memberikan kemenangan, salib yang memberikan kelepasan, salib yang memberikan kelepasan dan kemerdekaan bagi kita semua. Biarlah kiranya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini menggugah kita untuk kembali kepada kasih Allah. Dan hidup kita diberkati, baik secara jasmani maupun secara rohania. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.